Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, yang terhormat Pak Farid, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini dan senantiasa semangat ya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Sehat, Pak Farid? Ya, alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Baik, dan tentunya Bapak Ibu luar biasa ya sahabat-sahabat dari Saturday Morning Talk, sahabat Magnet Rezeki, sahabat Prita Channel ya, luar biasa pagi ini di Zoom meeting sudah 47 orang nih yang hadir. Ada Ibu Nurkaya, Pak Tatang, ya, Ibu Vivi ya yang setengah 6 kurang biasa udah standby kayaknya kalau kasih piala best on time gitu ya. Nah, ini Bu Vivi nih kayak juaranya ya. Kemudian ada Ibu Siti Mariam, Bu Eni, Bu Anik ya dari SD Pademangan, alhamdulillah, Pak Hari, Ibu Wasni, wah Pak Agus Idris hadir juga, alhamdulillah terima kasih Pak Agus. Kemudian Pak Ahmad Habibi, halo Dede. Wah ada peserta kecil kita nih yang ikut ya luar biasa. Ibu Mila, kemudian Ibu Dwi Mulyani, wah alhamdulillah Bu Dwi, apa kabar? Iya, kemudian Pak Jusnan, ya alhamdulillah yang sudah hadir semuanya. Kemudian Bu Sri Hartati dan di kolom chat juga nih ada Coach Nana dari Treasure Bay Bintan, alhamdulillah sehat selalu Coach Nana. Bu Vivi dari Bekasi, Bu Hiliana dari Kerawang, ya Bu Nining, Bu Wasni, ya kemudian Pak Ahmad Habibi, Bu Tina, Pak Arif Fatullah, Ibu Zuraida, kemudian Mbak Almira, Bu Siti Mariam, Pak Pira, wah Pak Pira, Pak Praba ya dari Malaysia pun hadir, terima kasih Pak Praba. Pak Hari, oh Pak Hari sudah langsung kirim pertanyaan. Pak Hari, next time pertanyaannya paling lambat hari Rabu ya supaya dibahas Pak Farid. Tapi nanti kita lihat nih, atau mungkin kita masukkan di pekan depan kalau belum bisa terjawab di pekan ini ya Pak. Kemudian Ibu Mila, Ibu Ruby ya, dan Bu Eli, Pak Tony juga sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir di Zoom meeting ini dan terus bertambah. Serta tentunya juga yang sudah hadir di Facebook, luar biasa, sudah 24 orang. Terima kasih Bapak Ibu. Ada Ibu Yeti, ya, Bu Hastati, Bu Tini, Pak Husen, Bu Tina, Bu Tri, Winarni, Bu Surti, ya, Bu Wahyu, Bunda Komsatun ya dari Singapura juga selalu rutin, alhamdulillah. Bu Jum, Bu Usri Unik, Bu Reni Syahdoa, Ibu Ririn ya, Bu Mun, alhamdulillah. Bu Wining dan masih banyak lagi Pak Asep, Bu Yuli, Bu Risa dan lain-lain. Terima kasih yang sudah hadir dan mohon maaf apabila ada yang belum saya sebutkan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberikan karunia yang berlimpah ya, berkah yang berlimpah, dan alhamdulillah kita semua senantiasa diistiqomahkan untuk selalu menjemput ilmu Allah, untuk selalu bisa cas iman kita, cas emosi kita ya. Emosi itu kan nanti kalau udah seminggu tuh ada aja godaannya ya, rasanya pengen naik darah lagi gitu. Nah ini kita disuruh cooling down lagi dengan masuk ke majelis ilmu, dan alhamdulillah di sini kita masih senantiasa rutin, sudah masuk ke sesi 60 ya, udah pekan ke-60 terselenggaranya Saturday Morning Talk ini. Dan sebagian besar materi adalah tentang magnet rezeki, kemudian kita kembangkan topik-topik yang lain, dan tetap seperti biasa masih ada unsur magnet rezeki karena narasumber kita, alhamdulillah Pak Farid di sini sertifikat trainer magnet rezeki, begitu pula saya, tapi saya di sini mau belajar terus ya, belajar karena sebetulnya saya bukan lulusan pesantren, jadi ya alhamdulillah ya kita diberikan sama-sama kesempatan untuk terus belajar menjemput ilmunya. Bahagia sekali rasanya di hari Minggu pagi ini, tentu saja Bapak Ibu semuanya semangat ya, semangat dan selalu setia mengikuti acara Saturday Morning Talk ini. Dan seperti biasa Bapak Ibu di Saturday Morning Talk ini, di sesi awal setengah jam pertama kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Kemudian baru nanti setelah itu akan masuk sesi kedua, yaitu sesi pembekalan materi ya terkait dengan topik hari ini, yaitu teropong iman ya, teropong iman. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat Zoom ataupun bisa japri ke saya, dan usahakan kalau misalnya pertanyaan susulan mohon
paling lambat hari Rabu agar Pak Farid bisa mempersiapkan jawabannya. Baik, ya masih terus bertambah dan baiklah kita akan buka terlebih dahulu. Seperti biasa nanti Pak Farid akan membuka dengan doa dan marilah kita sama-sama berdoa karena saat ini ribuan malaikat membersamai kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang ada persoalan, ya ada amanah, ada urusan lain-lain dimudahkan segala urusannya dan malaikat mengaminkan untuk kita semua agar kita semua senantiasa semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Pada Pak Farid, saya persilahkan untuk bisa membuka dengan doa buat kita semua. Terima kasih Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan hidup kita, kemudahan di dalam hidup kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih punya waktu, masih punya peluang, masih diberikan hidayah oleh Allah untuk sama-sama belajar, ya. Sama-sama menyimak, sama-sama mempelajari pelajaran-pelajaran hidup yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada orang terbaik junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa juga bermohon, berharap, meminta kepada Allah semoga kelak di yaumil akhir kita juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita awali acara ini dengan pembacaan doa. Seperti biasa kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, dan hanya kepada Allah, ya. Kita bermohon supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho, mendapatkan berkah, dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada kita. Kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, hamba berdoa kepadamu. Doa hamba ini kami minta berikan kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya sepanjang di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepada-Mu. Berikan kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita, bagi teman kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan mungkin bagi diri kita sendiri yang pada saat ini masih diberikan nikmat tidak sehat, ya, memberikan nikmat tidak sehat. Semoga Allah segera mengangkat penyakit kita dan memulihkan kita seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah adalah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk ke dalam acara ini. Ya, insya Allah ini akan memberikan nilai, memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Ini pertanyaan dan testimoni yang muncul pada tanggal 18 September minggu lalu dan sebelumnya. Dari NN ya, dari NN, saya mempunyai satu persoalan tentang pasangan ya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Setiap malam saya berdoa, saya ajak dia gak mau. Kalau saya kasih tahu perbaiki sholatnya, dia malah marah. Sholat subuh seringkali dilewat, kalaupun sholat sudah ada matahari. Oke. Bagaimana caranya mengajak suami untuk mau berjamaah dalam sholat, baca Quran, dan mendengarkan kajian-kajian secara berbarengan. Karena setiap kali diingetin, dia selalu bilang ngomel, percuma ibadah juga. Gitu ya. Masya Allah, subhanallah. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini dari NN ya. Setiap malam saya berdoa. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan ya, perlu kita pertanyakan seperti apa doanya. Saya bahas secara umum. Secara umum, kebanyakan dari kita itu selalu mendahulukan ikhtiar lahiriah ya. Selalu mendahulukan ikhtiar lahiriah. Kemudian ketika persoalannya itu tidak kunjung terselesaikan, tidak kunjung mendapatkan solusinya, biasanya ya, biasanya kebanyakan dari kita itu baru melakukan ikhtiar batiniah. Secara umum seperti itu. Nah, walaupun tadi beliau bertanya mengatakan bahwa setiap malam saya berdoa, tetapi mari kita lihat nanti seperti apa. Dan nanti di akhir sesi tanya jawab ini ada satu testimoni yang sangat baik ya, tentang seorang istri dan tentang pasangannya, tentang suaminya. Bagaimana cara mengubah perilaku suami dengan mudah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Secara umum saya katakan tadi bahwa kita itu seringkali lebih mendahulukan memprioritaskan ikhtiar lahiriah. Usaha dulu ya, usaha secara lahiriah dulu. Ngajaklah, ngasih nasihat lah, memberikan pencerahan lah, memaksa atau memarahi dan seterusnya. Kemudian ketika persoalan kita ini sudah rasanya mentok, tidak berujung, atau misalnya tidak kunjung ada solusinya, baru kita melakukan ikhtiar batiniah. Ayo mulai sekarang, mulai saat ini kita balik caranya, kita ubah caranya ya. Setiap kali ada persoalan apapun bentuknya, apakah persoalan itu tidak ringan atau ringan, apakah persoalan itu persoalan yang besar ataupun tidak besar ya, yuk kita minta dulu sama Allah. Minta dulu sama Allah, ridho dulu dengan Allah, lalu kita minta persoalan kita itu diselesaikan oleh Allah. Kan gampangannya seperti itu, mudahnya seperti itu. Sama seperti materi kita di minggu yang lalu, bahwa sebetulnya kita ini numpang hidup di rumahnya Pak Fulan. Semua keperluan kita, semua keinginan kita itu bakal dipenuhi oleh Pak Fulan. Demikian juga kita seperti itu. Sebetulnya kita itu numpang di rumahnya Allah, di buminya Allah. Semua keperluan kita, semua kebutuhan kita, semua keinginan kita itu sebetulnya dicukupkan oleh Allah. Lalu kalau kita berbicara ilustrasi yang biasa saya berikan, ketika kita sekolah, mau kenaikan kelas, mau naik ke pendidikan yang lebih tinggi, tentu pasti melewati satu ujian. Siapa yang memberikan ujian? Dosen kita. Siapa yang memberikan soal ujian kepada kita? Guru kita. Lalu siapa yang punya lembar jawabannya? Siapa yang punya jawabannya? Ya guru atau dosen kita tersebut. Lalu kenapa kita tidak bertanya kepada mereka yang membuat soal untuk ujian itu? Sama dengan ini. Ketika kita diberikan persoalan, diberikan ujian oleh Allah, siapa yang punya jawabannya? Ya Allah yang punya jawabannya. Lalu kenapa kita tidak meminta Allah untuk menjawabkan pertanyaan atau persoalan atau ujian yang kita hadapi itu ya. Jadi
minta dulu sama Allah, ridho dulu dengan Allah, lalu minta diselesaikan oleh Allah. Kalau boleh saya mengatakan, kalau boleh saya memberikan saran, ada satu kalimat ya seperti ini. Katakan seperti ini, setiap kali persoalan datang, setiap kali ada ujian datang, katakan kepada Allah, katakan di dalam hati kita atau ketika kita berdoa di selesai sholat dengan doanya kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang terdengar di telinga kita, monggo saja gitu ya. Katakan seperti ini, ya Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela mendapatkan persoalan ini. Demi Allah aku rela, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku ridho untuk mendapatkan persoalan ini. Karena hamba tahu, karena aku tahu bahwa persoalan ini yang engkau datangkan kepada aku pada saat ini itu adalah sesuatu yang terbaik untuk aku pada saat ini. Aku ridho dengan persoalan ini ya Allah. Aku ridho dengan ujianmu ini ya Allah. Dan sekarang aku meminta solusi dari persoalan itu. Lalu ceritakan apa yang kita mau. Ya, ini salah satu cara, salah satu proses afirmasi yang meyakinkan diri sendiri bahwa sebetulnya kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita itu betul-betul ridho dengan apapun yang Allah berikan. Ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Silahkan dicoba ya. Ya Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela mendapatkan persoalan ini. Karena aku tahu persoalan ini pasti engkau berikan dan ini yang terbaik untuk aku. Dan sekarang aku meminta solusi dari persoalan itu. Cobalah, silahkan ya, silahkan dicoba ya. Kemudian saya berani mengatakan seperti ini karena memang saya juga selalu mengatakan seperti itu, selalu menggunakan cara-cara yang seperti itu. Jika dirasa cocok, monggo. Jika tidak, silahkan cari alternatif yang lain yang memang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Lalu setelah itu baru lakukan ikhtiar lahiriah. Ya, setiap kali punya persoalan, minta sama Allah, bilang sama Allah, katakan sama Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela mendapatkan persoalan. Dan sekarang aku minta solusi dari persoalan ini, ya Allah. Lakukan begitu. Setelah itu baru lahiriah, ikhtiar lahiriah. Insya Allah ya, insya Allah nanti Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Ada aja solusinya, ada aja alternatifnya ya. Silahkan lakukan seperti itu. Yang kedua masih dari Ibu NN juga, Mbak Anggi mau tanya buat Pak Farid, di mana tadi pagi ikut spiritual journey yang berjudul Belajar Hidup. Dan menyikapi contoh yang diberikan Pak Farid tentang semua fasilitas yang Allah berikan untuk kita. Dan kita tidak perlu bersusah-susah, hanya mengikuti apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi kata-kata action, not acting? Bukankah kita harus action juga untuk mencapai apa yang menjadi goals kita? Terima kasih bagi ya, sama-sama. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, yang dimaksud ya, penjelasan dari mengikuti saja ketentuan Allah itu maknanya adalah bahwa sebetulnya hidup kita ini sudah komplit, hidup kita ini sudah lengkap, apalagi yang tidak ada di diri kita, apalagi yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Rezeki Allah sudah siapkan untuk diri kita. Ya, rezeki setiap makhluk yang ada di permukaan bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan sampai makhluk yang paling kecil sekalipun itu juga rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Lalu apa yang tidak ada untuk kita? Bahkan Allah mengatakan ada 8 pintu rezeki yang kita bisa masuk dari manapun, kita boleh milih gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, toolsnya, ya, cara-cara hidupnya itu juga sudah disiapkan oleh Allah. Cara-cara hidup yang seharusnya sudah disampaikan melalui Al-Quran dan sunnah Rasul dan Rasulullah SAW. Itu sudah lengkap semua. Caranya ada, prosesnya ada, semua sudah ada.
Lalu apalagi yang mau kita cari? Ya, ini yang disebut dengan mengikuti ketentuan Allah. Artinya apa? Bahwa sebetulnya hidup kita itu sudah komplit. Semuanya sudah lengkap. Kita hanya diminta untuk mengikuti petunjuk itu saja. Ya, bagaimana cara membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ada caranya. Bagaimana cara kita bersedekah? Ada caranya. Bagaimana cara kita menjalankan sholat? Ada caranya, ada petunjuknya, gitu kan. Bagaimana cara kita melakukan sholat yang baik dan benar? Ada caranya, ada prosesnya, gitu kan. Semua itu sudah lengkap. Apalagi dari mulai ibadah paling tinggi, naik haji misalnya, kalau bagi kita itu kan yang paling tinggi karena jauh, karena mahalnya itu. Sampai kita masuk WC pun, kamar mandi pun, ya bersuci atau apapun itu ada. Ada doanya, ada petunjuknya, ada cara-caranya, ada tipsnya. Lalu apa yang tidak ada? Berpolitik, berekonomi, bermuamalah. Kita berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan orang tua, mendidik anak, bagaimana berhubungan dengan pasangan, membentuk keluarga, bagaimana cara belajar, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum. Apalagi yang tidak ada di dalam kehidupan kita ini. Semua sudah lengkap. Semua sudah diberikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud mengikuti saja ketentuan Allah. Ikuti saja itu, jalankan itu saja. Kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari sesuatu yang menurut kita itu tepat, menurut kita itu pas dengan kita. Tidak perlu, Allah sudah sampaikan, Allah sudah siapkan semuanya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan action, ikhtiar itu wajib kita jalankan dalam segala bentuknya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lalu lebih sederhananya lagi apa action kita? Ya action kita, ayo kita belajar bagaimana cara hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, ikhtiar, action kita itu belajar mencari ilmu, menuntut ilmu, bagaimana supaya hidup kita bisa bahagia. Cuman itu aja kok. Cuman itu aja, tidak perlu mencari yang lain-lain gitu kan, tidak perlu mencari yang lain-lain. Mencari rezeki wajib, tapi cari rezeki dengan cara-cara Allah. Bagaimana misalnya duduk diam rezeki datang? Kan seperti itu. Allah sudah menyiapkan ilmunya. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Bagaimana supaya kita menjadi seorang yang kaya raya? Orang Islam tuh harus kaya raya. Saya nggak berani mewajibkan, mengatakan harus kaya raya. Kenapa? Karena kalau kita nggak kaya raya, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk memajukan umat Islam ini? Bagaimana kita bisa menegakkan Islam ini kalau tidak ada ditunjang dengan materi yang cukup untuk itu? Jadi seperti itu ya, kira-kira gambarnya demikian di NN. Yang terakhir ini testimoni dari Ibu Haryati Dewi dari Malang. Materinya Pak Farid mudah difahami, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kalau pagi saya dengar sambil masak, materi itu sering saya ulang-ulang. Dahsyatnya Bunda, maksudnya dahsyatnya Bunda Ani. Sekarang saya lebih sabar menghadapi suami yang kadang kurang disiplin kata. Jadi suaminya ini barangkali kata-katanya itu tidak selalu mengatakan kata-kata yang baik. Disiplin kata itu bagaimana kita mencoba untuk selalu mengatakan, menyampaikan kata-kata yang positif. Jadi artinya suami Bu Haryati ini barangkali saat ini pada sebelumnya itu selalu kata-katanya kurang positif. Ternyata suami saya adalah jodoh terbaik dari Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang kalau disuruh suami, walaupun dalam keadaan capek tetap tersenyum. Nggak boleh cemberut. Karena istri tugasnya hanya satu, yaitu taat pada suami. Masya Allah. Sekarang lebih sering cium tangan dan cium tangan punggung suami yang sering merasa lelah karena mencari nafkah untuk keluarga. Dan Masya Allah, dahsyatnya suami sekarang lebih sabar lagi menghadapi saya. Anak-anak juga jadi anak-anak yang lebih penurut. Saya benar-benar merasakan hidup yang sesungguhnya bahwa suami adalah ladang ibadah kita.
Terima kasih Bunda Anggi dan Pak Farid. Semoga jadi amal jariah Pak Farid dan Bunda Anggi. Semoga kelak masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Ini yang saya maksud tadi. Bagaimana cara kita mengubah perilaku suami, mengubah perilaku pasangan. Kita mesti ubah dari diri kita sendiri. Ini contoh testimoni, contoh yang nyata. Bu Haryati dulu barangkali kalau lihat dari cerita ini punya suami yang masih belum begitu sayang, barangkali bahasanya masih belum begitu menggunakan kata-kata yang positif. Tetapi ya setelah beliau ini menyadari bahwa beliau tugasnya si istri ini Bu Haryati tugasnya hanya satu, kewajiban cuma satu, taat doang gitu ya. Taat doang, taat pada suami, apapun yang diminta suami dilakukan dengan cara yang dengan cara yang baik, dengan cara yang sabar, tersenyum walaupun capek tadi kan. Tuh, kemudian cium tangan suami, kemudian menyadari ya bahwa ternyata suami itu adalah ladang ibadah. Kemudian suami yang ada pada saat ini adalah jodoh yang terbaik dari Allah. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah. Lantas suami beliau berubah perilakunya. Lantas anak-anaknya juga berubah perilakunya menjadi lebih nurut dengan beliau ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini berlaku bagi siapapun. Termasuk bagi saya juga. Kepada pasangan kita. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, ya perbaiki kita aja dulu. Kalau kita ingin mengubah pasangan kita, ubah sikap dan perilaku kita terlebih dahulu. Ketika itu sudah kita lakukan, maka kita lihat ya itu akan akan berubah dengan sendiri. Ini kalau dalam ilmu MR disebut dengan kickback barangkali gitu ya. Kita lakukan, kita doakan, maka doanya kembali ke kita. Kita ubah diri kita, maka orang lain juga akan ikut berubah seperti itu. Baik, sementara itu Mbak Anggi ya, dan seperti biasa saya minta waktu 30 detik untuk break ya. Silakan Mbak, terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi tadi pertanyaan pertama langsung sudah ada jawabannya karena ya sudah testimoni luar biasa dari Bu Haryati. Dan tentu saja ini nggak kebetulan ya Bapak Ibu, memang Allah sudah berikan kita kesaksian yang nyata bahwa pada saat kita dulu yang berubah, kita yang perbaiki diri kita dulu, makanya perbaiki dalamnya kita dulu, maka Allah yang akan memperbaiki di luaran kita, hal-hal yang di luar kendali kita, apalagi misalnya kayak suami tadi ya, itu hatinya milik Allah kan ya. Kalau kita yang biasanya kita ikut-ikutan marahin, nasehatin gitu ya, itu kan mental mulu gitu. Tapi kalau kita fokusnya di perbaikan dalam diri kita dulu, maka nanti Allah yang insya Allah akan membolak-balikan hatinya sehingga sesuai nih dengan doa-doa kita. Masya Allah, terima kasih Bu Haryati. Mudah-mudahan senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Anak-anak soleh-soleha, begitupun Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa dimudahkan ya untuk terus belajar, terus memperbaiki diri untuk menjemput ridhonya agar tadi kita pun juga dimudahkan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, anak-anak soleh-soleha, dan insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Dan ini kebetulan ada pertanyaan, ada ya kok ada suaranya Mbak Anggi. Nah ini nanti bisa diaktifkan di kiri bawah gambar mic ya, itu ada tanda panah, diklik audio setting ya, call in audio atau call in internet untuk mengaktifkan speakernya. Sedangkan untuk yang nggak ada gambarnya kemungkinan mungkin sinyalnya ini ya, sinyalnya, sehingga silakan join lagi atau videonya di off kan saja supaya lebih ringan bandwidth-nya dan bisa tetap mengikuti acara ini. Atau kalau masih nggak kuat juga silahkan langsung meluncur ya ke Facebook Prita Channel, karena kita juga ada live streamnya di Facebook. Dan jangan lupa nanti di-add, di-subscribe, di-follow ya Bapak Ibu sosmednya, karena kita selalu update hal-hal baru dan kajian-kajian atau training-training apapun yang kebetulan kami saya koordinasikan lebih lanjut. Baik, dan kita akan masuk ke sesi berikutnya. Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, nanti silahkan bisa mengirimkan ya via chat Zoom ini boleh, di Facebook juga boleh. Nah, nanti atau japri ke saya di 0812 1139 1230 terkait dengan pertanyaan atau materi hari ini. Ya, jadi materi hari ini tentang teropong iman ya.
bagaimana bahwa rezeki, kebahagiaan, kenikmatan hidup yang diberikan Allah kepada kita tuh sebenarnya sungguh banyak, sungguh melimpah ruah ya. Meskipun dalam bentuk yang fisik ataupun non fisik, tapi kadang-kadang kita nih apa namanya nggak ngelihat, jadi kurang bersyukur gitu karena kita fokusnya biasanya masih lebih banyak materi, padahal justru yang nggak nampak di kasat mata itulah yang paling menentukan apakah hidup kita ini bahagia atau tidak. Nah, di sini Pak Farid akan menjelaskannya lebih detail dan mari kita belajar bersama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau ada aha momennya, ada komen-komen Pak Farid yang apa namanya makjeleb gitu ya. Nah, silakan boleh tuliskan di kolom komen ya, atau langsung di kolom chat Zoom atau chat Facebook ataupun langsung pasang statusnya juga nggak apa-apa ya seperti itu. Oke, maka tidak berlama-lama kita lanjutkan Pak Farid dengan topik yang menarik hari ini, teropong iman. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf kalau misalnya pagi ini suara saya agak kurang-kurang gimana gitu karena sedang mengalami kenikmatan yang luar biasa, ada gangguan di perut saya gitu ya, nggak apa-apa. Ini kenikmatan yang Allah berikan dan ini terbaik untuk kita semua gitu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Seperti disampaikan Mbak Anggi tadi bahwa hari ini kita akan belajar sesuatu yang kita berikan judul teropong iman. Teropong itu kan salah satu alat bantu untuk melihat sesuatu, melihat objek supaya menjadi lebih jelas ya, menjadi lebih detail, menjadi lebih terang. Dan kemampuan teropong ini kan tergantung harganya, tergantung teknologi, tergantung jenisnya juga ya. Tetapi yang paling keren itu adalah teropong yang bisa melihat jarak misalnya 10 km di teropong bisa kelihatan, Masya Allah, luar biasa. Dan lebih lagi kalau kita bicara teropong apa itu ya untuk melihat hilal katakan begitu kan juga jaraknya itu Masya Allah luar biasa. Dan kita tuh punya teropong iman. Teropong iman ini teropong yang bisa melihat detil ke dalam, bisa melihat sesungguhnya Allah itu sudah memberikan apa sih kepada kita gitu. Dan rasa-rasanya hidup kita ini kok nggak bahagia, kok nggak nyaman, kok nggak nikmat gitu kan. Nah makanya kita lihat itu semuanya itu dengan apa? Dengan teropong yang bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebetulnya kita itu tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Tidak ada alasan untuk tidak nyaman, tidak ada alasan untuk tidak tersenyum, tidak ada alasan untuk tidak merasa nyaman hati kita. Alasan apa lagi yang membuat kita itu menjadi seseorang yang tidak pernah bisa menikmati hidupnya? Jangan sampai nanti, sekarang usia kita berapa coba? Mungkin ada yang 30, 40, 50, barangkali mendekati 60. Ayo kita lihat ke belakang. Ayo kita flashback lagi, kita cek lagi. Apakah kita sering merasa bahagia atau merasa tidak bahagia selama ini, selama sekian puluh tahun? Oh, jangan-jangan kita itu lebih sering merasa tidak nikmatnya, jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan lebih sering merasa tidak bahagianya, jangan-jangan seperti itu gitu kan. Nah, tidak ada kata terlambat walaupun mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan hampir 60 tahun sampai saat ini, ya paling tidak di sisa hidup kita ya, di sisa hidup kita itu kita belajar ya, belajar untuk lebih menikmati lagi apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kita manusia ya, kita itu adalah makhluk fisik. Allah itu menciptakan kita itu selain ruh itu ada jasad. Selain jiwa itu juga ada raga. Nah, raga ini, fisik ini ya, jasmani ini adalah sesuatu yang berbentuk fisik. Kita itu makhluk fisik. Jelas wujudnya, ada tubuhnya, ada kepalanya, ada telinganya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya, ada dagu gitu kan, ada lehernya, ada bahunya seperti ini gitu kan, ada tangan dan seterusnya, ada kakinya, lengkap semuanya gitu kan. Panca inderanya ada mata, hidung, telinga, lidah, ada untuk mengecap, ada kulit kita untuk meraba, macam-macam. Itu adalah wujud kita secara fisik. Ini fakta yang mengatakan bahwa sebetulnya kita itu adalah makhluk fisik gitu ya. Kemudian yang kedua, kita itu hidup di alam fisik.
hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Dunia maya itu kan ya kalau sederhananya adalah kita di Facebook, di IG misalnya kan, kita berteman, kita cekakak cekiki, ketawa ketiwi, kita bercanda begini begitu di grup WA, kita ngobrol, chatting, diskusi, membicarakan urusan keluarga, bicara urusan pekerjaan, membicarakan urusan perusahaan, itu di alam maya. Ya, alam yang tidak terlihat. Kita itu udah di mana? Jangan-jangan kan sering juga ada yang bahasa umumnya ketipu gitu kan, ya ketipu ya, misalnya di medsos itu tampilannya ganteng, tampilannya cantik, dan ketemu jauh dari ekspektasi yang kita apa ya inginkan, ya seperti ketika kita ketemu secara fisik, banyak yang seperti itu. Itulah dunia maya, itulah hidup di dunia maya. Nah, kita itu hidup di alam fisik. Ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada pohon, ada rumah, ada gedung, ada jalan, ada kolam, ada laut, ada karang, ada macam-macam. Ya, semua itu dalam bentuk fisik. Hidup kita di alam fisik. Kenapa? Karena kita juga adalah makhluk fisik. Lalu kita juga punya keperluan, punya kebutuhan, mayoritas itu dalam bentuk fisik. Kebutuhan kita itu mayoritas dalam bentuk fisik. Keperluan kita itu dalam bentuk fisik. Sandang, pangan, papan, itu kan kebutuhan kita, keperluan kita. Itu dalam bentuk fisik gitu kan. Semua alat pendukung dalam kehidupan kita itu dalam bentuk fisik. Ya. Sandang, pangan, papan, ya, dari mulai baju, dari pangannya makanan, papan rumahnya gitu kan. Di rumah ada kursi, ada meja, ada gelas, ada piring, ada lampu, ada komputer, ada pulpen, ada staples misalnya gitu kan. Ada gelas, kita minum pakai air, air ada fisiknya juga. Makan nasi kita ada fisiknya juga. Semua keperluan kita itu mayoritas dalam bentuk fisik. Saya katakan mayoritas karena ada keperluan lain yang dalam bentuk non fisik, nanti kita akan bahas. Lalu kemudian interaksi kita itu juga sebagian besar dalam bentuk fisik. Ini yang interaksi secara umum ya. Walaupun sekarang ini hampir interaksi fisik ini sudah bergeser ya menjadi interaksi non fisik, yaitu tadi lewat medsos. Ya, tetapi pada dasarnya kalau saya boleh mengatakan 90% interaksi kita ini sebetulnya masih fisik gitu kan. Apa yang dimaksud dengan ini ya? Kita bicara interaksi ya, ada jual beli, ada menikah, ada sekolah, ada ibadah, sholat, ngaji dan seterusnya. Kebayang nggak kalau kita misalnya interaksi kita itu non fisik, misalnya menikah non fisik, apa enaknya gitu ya? Apa enaknya menikah non fisik? Mungkin kalau dari sisi katakanlah ijab kabulnya itu secara maya melalui telekonferensi, mungkin ada yang mengatakan, ada yang membolehkan, itu masih sah. Tetapi seandainya hidup kita, berkeluarga kita secara maya, secara daring, apa yang akan terjadi? Ya, oleh karena itu makanya interaksi kita juga sebagian besar itu masih dalam bentuk fisik. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Nah, karena kita itu adalah makhluk fisik, hidup di alam fisik, kemudian keperluan kita itu mayoritas dalam bentuk fisik, kemudian lalu interaksi kita itu juga sebagian besar dalam bentuk fisik, maka akibatnya, ujungnya, finally, ukuran keberhasilan atau kesuksesan kita itu dilihat dari pencapaian fisik. Ini akibatnya, ini akhirnya, ini yang akan terjadi. Karena semuanya dalam bentuk fisik, ya boleh katakan 90% dalam bentuk fisik, maka pencapaian ukuran keberhasilan atau kesuksesan kita itu dilihat dari pencapaian fisik. Misalnya, orang dibilang sukses kalau rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya berlimpah, dikelilingi sawah, ya, supaya ujungnya semua gitu kan. Suaminya gagah atau istrinya ramah, keluarganya sakinah mawadah warohmah, anak soleh dan solehah, dan dijamin masuk ke dalam jannah, misalnya seperti itu.
Ya, itulah kita yang sering menilai segala sesuatu, ukuran keberhasilan kita itu dilihat dari fisik. Wajar, salah nggak? Enggak juga gitu kan. Enggak juga, memang seperti itu. Itulah kondisi kita. Apakah tidak boleh? Sangat boleh. Sangat boleh. Kita juga tidak boleh menghilangkan fitrah kita sebagai makhluk fisik. Kita tidak boleh menafikan bahwa kondisi kita hidup di alam fisik yang seperti ini. Jadi ketika ukuran keberhasilan itu diukur dari pencapaian fisik, ya wajar-wajar saja, boleh-boleh saja. Tetapi mari kita lihat nanti dengan teropong iman. Apakah betul pencapaian fisik ini sebagai ukuran keberhasilan, kesuksesan kita, lalu itu memberikan kebahagiaan yang hakiki? Apakah itu bisa memberikan kenikmatan hidup kita? Kalau memang iya, ya monggo silahkan jalankan, tetapi tetap juga dengan jalan-jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika tidak, mari kita gunakan teropong kita, teropong iman kita untuk melihat, untuk mencari sesungguhnya apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahumullah. Faktanya, kalau tadi dikatakan bahwa kebutuhan kita, hidup kita ini makhluk fisik dan seterusnya, ternyata ada kebutuhan lain yang sifatnya non fisik. Dan sebetulnya ini kebutuhan yang sangat penting. Hidup kita itu ingin memiliki ketenangan hati. Hidup kita ini ingin mendapatkan rasa cinta, rasa kasih sayang. Gitu. Kita itu ingin mendapatkan rasa sukacita. Kita itu kadang-kadang harus berduka cita. Kita itu seringkali gembira, senang, bahagia. Tapi kadang-kadang juga kita merasa sedih, merasa nestapa, dan seterusnya. Ini adalah satu kebutuhan non-fisik. Satu kebutuhan non-fisik yang tanpa kita sadari sebetulnya ini juga harus kita dapatkan. Untuk apa? Untuk melengkapi kehidupan kita, melengkapi kebahagiaan kita. Kan sudah disampaikan ada jasmani, rohani. Kalau jasmaninya kita penuhi terus sementara rohaninya tidak, maka itu tidak balance. Itu tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, maka kehidupan kita belum tentu bisa bahagia. Ada fisik dan non fisiknya. Kalau kita tidak menyeimbangkan itu, maka apa yang terjadi? Kehidupan kita belum tentu bisa merasa bahagia. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Nah, kita kembali ke yang sifatnya fisik tadi. Kalau kita terlalu fokus dalam hidup kita itu memprioritaskan atau mementingkan hal-hal yang fisik. Ingat, ya, hayo mari kita ingat, hayo mari kita belajar bersama-sama bahwa sebetulnya hal-hal fisik itu sifatnya terbatas dan tidak bisa dimiliki secara merata oleh semua orang. Itu loh yang kita kejar, yang kita prioritaskan, yang menjadi target utama dalam kehidupan kita, yang selalu kita uber, yang selalu kita buru, fisiknya, misalnya kekayaan gitu. Itu sebetulnya sesuatu yang terbatas dan tidak bisa dimiliki secara merata oleh semua orang. Mari kita lihat sesungguhnya, fakta yang sesungguhnya. Kalau kita melihat kesuksesan kita, ukuran keberhasilan kita itu diukur dari kekayaan secara materi, mari kita lihat. Sebetulnya yang namanya kekayaan itu kan penyebarannya tidak merata. Ada orang kaya, ada orang yang tidak kaya. Ada orang berpunya, ada orang yang tidak berpunya. Ada orang yang melimpah ruah hartanya, ada orang yang untuk makan hari ini saja, dia tidak tahu mesti berbuat apa. Itulah kondisi yang secara fisik, kekayaan, materi itu tidak merata. Bahkan kalau kita membicarakan hukum Pareto ya 80-20, 20-80, artinya apa? 20% kekayaan yang ada di permukaan bumi 20 orang ya 20% manusia yang ada di permukaan bumi ini menguasai 80% kekayaan yang
yang ada di permukaan bumi ini. Nah, 80% orang penduduk bumi ini itu tidak memiliki kekayaan sesuai seperti yang dimiliki oleh 20% orang. Ketangkap ya maksudnya, hukum Pareto gitu ya. 20% yang kecil menguasai yang besar, lebih kurang seperti itu. 20% orang Indonesia itu menguasai 80% kekayaan alam yang ada di Indonesia. Itu fakta. Jadi kalau nggak usah jauh-jauh ngomong ke luar, di Indonesia saja, itu fakta. 20% orang Indonesia itu adalah orang kaya dibandingkan 80% penduduk Indonesia itu yang memang belum menjadi orang kaya. Itulah penyebaran hal-hal yang secara fisik kalau kita ngitung gitu dari sisi materi. Maka bisa kita melihat. Makanya kita bisa melihat yang kaya itu makin kaya gitu kan. Yang miskin itu makin miskin, katakanlah seperti itu. Itu bahasanya, bahasa-bahasa secara umum. Kita lihat aja, kemarin juga dirilis di media, di berbagai media. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, justru 70% pejabat kita kekayaannya bertambah. Masya Allah. Itu yang terjadi. Ya, 70% pejabat negara kita itu kekayaannya bertambah sepanjang apa? Sepanjang pandemik, justru sepanjang pandemik. Pada satu sisi betapa banyaknya orang-orang kita itu yang kehilangan pekerjaan, kehilangan perusahaan, ya. Mau makan aja itu Masya Allah perlu bantuan orang lain, gitu kan. Untuk kehidupan sehari-hari saja mereka harus mengandalkan donasi dari orang lain, mengandalkan bantuan dari orang lain, gitu kan. Kemudian anggaran negara juga tergerus untuk mengatasi pandemi ini, tapi di sisi yang lain 70% pejabat kita itu kekayaannya justru naik pada saat selama pandemi. Ini fakta gitu lah. Kita bukan sedang membicarakan politik tetapi membicarakan fakta. Kalau kita mengejar hal-hal yang bersifat fisik, itulah kenyataan. Itulah kenyataan. Dan ini akan membuat kita merasa lelah, merasa letih, merasa hampir-hampir hopeless barangkali, hampir-hampir putus asa. Kenapa? Karena kita berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin, tapi nggak pernah tercapai. Itulah hal-hal fisik yang justru ya sebetulnya menjadi incaran bagi kita semua. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Nah, justru sebaliknya, hal-hal yang non fisik itu bisa dimiliki atau bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau tadi hal-hal yang bersifat fisik itu terbatas, pakai saja hukum Pareto gitu ya, 20-80. Tetapi yang hal-hal non fisik ini gitu ya, hal-hal non fisik ini justru bisa dimiliki atau bisa dinikmati oleh semua orang tanpa melihat gender, tanpa melihat golongan, tanpa melihat jabatan, tanpa melihat posisi, tanpa melihat kedudukan, tanpa melihat ras, tanpa melihat agama. Kan begitu. Sederhananya apa? Jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan bisa terjadi pada orang super kaya, pada orang kaya, pada orang level menengah, pada orang yang tidak kaya, pada orang yang paling miskin sekalipun. Jatuh cinta. Demikian juga yang namanya putus cinta. Putus cinta itu bisa terjadi pada setiap orang yang masih normal. Dari orang yang katakanlah paling tidak punya, paling miskin, sampai orang paling kaya sekalipun. Itu bisa putus cinta. Nggak ada batasan. Jatuh cinta itu hanya boleh bagi mereka yang punya penghasilan 20 juta per bulan. Di bawah itu nggak boleh jatuh cinta. Kan nggak ada ketentuan seperti itu. Siapapun boleh. Pengangguran pun boleh jatuh cinta. Yang nggak punya masa depan pun juga boleh jatuh cinta. Siapa yang membatasi itu? Kan nggak ada. Demikian juga putus cinta. Putus cinta itu hanya boleh terjadi pada mereka yang penghasilannya itu 50.000 per hari misalnya. Kalau di atas itu nggak boleh putus cinta, kan nggak mungkin seperti itu. Inilah fakta ya. Hal-hal non fisik yang bisa dimiliki, dinikmati oleh semua orang. Tapi kita nggak fokus ke situ. Pujian. Siapapun perlu pujian, dipuji, disanjung. Itu perlu. Gitu. Tidak ada batasan secara fisik, tidak ada batasan secara jabatan. Semua orang perlu pujian, semua orang perlu sanjungan, semua orang itu perlu untuk diberikan motivasi. Gitu. Semua orang perlu itu. Bahkan sebetulnya kalau orang
pada posisi lebih tinggi, pada posisi tinggi ya di perusahaan atau mungkin di organisasi atau diukur secara materi, justru mereka kadang-kadang yang lebih gila pujian, orang-orang kaya, orang-orang pejabat tinggi, maunya kemana-mana dipuji, maunya kemana-mana disanjung, tidak boleh tersentuh hatinya, tidak boleh tergores hatinya dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu gambarannya. Justru kadang-kadang orang-orang yang di level tinggi itu yang paling haus dengan pujian masalahnya. Ya. Lalu rasa gembira, rasa senang, rasa bahagia ketika mendapatkan hadiah, ketika mencapai sesuatu yang kita inginkan, mencapai sesuatu yang sedang kita targetkan. Itu kan semuanya bisa menikmati. Nggak ada batasan usia, nggak ada batasan kekayaan, tidak ada batasan posisi dan jabatan, tidak ada gender, tidak ada ras, tidak ada agama, tidak ada latar belakang kebudayaan, budaya dan sebagainya. Semua bisa mendapatkan itu. Rasa gembira. Anak kecil, balita, gembira banget kalau dikasih permen. Ya. Anak SD gembira banget kalau dikasih hadiah dibeliin sepeda misalnya. Gitu ya. Bapak Ibu pada usia begini gembira banget ya kalau pasangan kita itu pasangan yang bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Cuman bentuknya aja yang tidak sama. Tetapi hakikatnya rasa gembira itu tidak pandang batas umur dan sebagainya. Ya, sedih mendapatkan musibah atau ujian cobaan semua juga akan sama. Ini hal-hal non fisik. Bahkan kecenderungannya begini, orang kaya itu ketika tertimpa musibah jangan-jangan lebih sedih, sedihnya lebih dalam daripada kita orang miskin, orang yang tidak kaya. Kenapa? Karena mereka punya hartanya banyak. Ketimpa musibah tiba-tiba hartanya ludes, kesapu tsunami, kesapu banjir atau kena gempa misalnya seperti itu, atau kebakaran. Jangan-jangan mereka malah bisa lebih sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Lah kalau kita rumahnya kagak punya, kebakaran ya silahkan aja. Mungkin lebih santai gitu. Karena tidak ada sesuatu yang kita beratkan. Mungkin kita nggak punya apa-apa kok. Misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ada hal-hal non fisik yang bisa dimiliki, dinikmati oleh semua orang. Tetapi kadang-kadang kita tidak mencari itu. Yang kita cari justru sesuatu yang terbatas, yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang secara merata. Bapak Ibu teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Nah, kalau kita bicara hal yang fisik dan hal yang non fisik, justru sebetulnya sesungguhnya pada hakikatnya hal-hal non fisik lah yang akan menentukan bahagia atau tidaknya hidup kita, tanpa melihat hal-hal fisik yang kita miliki. Banyak banget cerita-cerita yang seperti ini. Ya, banyak banget cerita yang seperti ini. Ada seorang pengusaha ya luar biasa dari daerah Jawa Tengah sana, pengusaha lokal tapi sudah ukurannya konglomerat ya, konglomerat untuk di sana. Konon katanya beliau diundang ke Jakarta untuk memberikan materi dalam satu seminar ya atau simposium atau apapun namanya. Sama panitia, oleh panitia beliau disiapkan hotel bintang 5. Ya, ketika dia masuk ke kamar hotel bintang 5 itu dia buka kopernya, dia bawa koper 2 ternyata, bawa koper 2. Satu koper pakaian, satu lagi kopernya koper isinya apa? Isinya tikar. Tikar gitu ya. Kenapa bawa tikar ke hotel bintang 5? Rupanya beliau itu punya penyakit atau tidak sehat punggungnya itu. Dan beliau tidak bisa tidur di atas kasur. Mau semewah apapun kasurnya, mau semahal apapun kasurnya, mau itu harga kamar dengan harga kasurnya lebih mahal harga kasurnya, beliau tidak bisa tidur. Beliau cuma bisa tidur kalau digelar tikar, di atas tikar. Kenapa? Karena ada persoalan dengan tulang punggung. Masya Allah, gitu kan? Ada persoalan dengan tulang punggungnya. Jadi apa? Hal-hal fisik itu ternyata tidak memberikan jaminan bahwa kita bisa tidur nyenyak. Mari kita lihat di tempat-tempat yang sedang ada konstruksi bangunan, ya, infrastruktur misalnya. Kita bisa melihat tukang-tukang kuli-kuli bangunan, tukang-tukang bangunan itu bisa tidur nyenyak di atas gorong-gorong, bisa tidur nyenyak di atas tumpukan semen misalnya, gitu. Bisa ngeletak begitu dan tidur nyenyak dan ngorok pula gitu.
Masya Allah, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, yang membuat kita bahagia di dalam keluarga itu kan bukan karena suaminya ganteng atau istrinya cantik. Ya, tetapi suasana damai dalam keluarga itu. Ngapain juga punya suami ganteng kalau ternyata tiap hari berantem. Dan itu yang terjadi kenapa banyak artis misalnya, para pesohor misalnya, para pejabat atau siapapun itu yang kurang apa lagi. Tetapi kenapa mereka mesti divorce? Mereka mesti bercerai. Karena ada sesuatu yang sebetulnya menentukan hidup kita itu bahagia atau tidak. Suasana hati atau apapun itu. Pikiran tenang itulah yang bisa membuat diri kita itu tidurnya nyenyak. Kalau pikiran nggak tenang, ya mungkin tidurnya. Yang membuat kita jatuh cinta jangka panjang bersama dengan pasangan kita itu adalah kesabaran, kesetiaan, bukan perhiasan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sekarang misalnya usia sudah 40, sudah 50, berkeluarga sudah belasan tahun, puluhan tahun gitu kan. Kenapa bisa mempertahankan semua ini? Apakah betul karena memang diberikan mobil mewah? Apakah memang betul karena dibuatkan rumah yang megah? Ya, belum tentu. Bukan karena itu, bisa jadi karena apa? Karena apa? Karena kita mendapatkan apa ya? Kesetiaan dan kesabaran. Sabar menghadapi pasangan, setia dengan pasangan. Kita belajar bagaimana seorang kewajiban seorang suami, 5 item kewajiban suami, jalankan itu semuanya. Sehingga istri melihat bahwa ternyata suami saya ini sebagai seorang suami, sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Lalu istri punya kewajiban, cuman satu kewajibannya taat pada suami. Ketika dua faktor itu, dua sisi itu dikombinasikan, dilakukan dengan cara yang baik, maka sakinah mawadah warohmah itulah yang akan kita dapatkan. Bukan karena mobil, bukan karena rumah, bukan karena tanah, bukan karena perhiasan, bukan karena jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, ke Antartika misalnya, seperti itu. Bukan seperti itu. Itu justru hal-hal yang non-fisiknya akan menentukan apakah kita nyaman atau tidak, hidup kita bahagia atau tidak. Ini sebetulnya bahasan-bahasan yang seringkali disampaikan dalam berbagai kesempatan, bukan oleh saya saja, oleh banyak orang. Tetapi kadang-kadang ya itu tadi, kalau Mbak Anggi mengatakan hari ini kita belajar, Sabtu ini belajar, wah langsung timbul semangat gitu ya, langsung muncul rasa ingin, wah saya harus berubah, saya harus begini, saya harus begitu seperti yang disampaikan dalam kajian tadi. Tapi nanti siang mulai duhur, mulai juga agak kendor, kontaminasi. Sabtu depan baru muncul lagi, oh iya ya, itulah kita, itulah manusia. Oleh karena itu makanya kenapa, yuk kita cas terus pikiran kita cas terus rohani kita. Ya sama seperti jasmani kita makan 3 kali sehari, kita minum 2 gelas sehari, misalnya 2 liter sehari, ya saya minum dulu ya. Supaya apa? Supaya fisik kita dicas, energinya muncul lagi. Nah, rohani kita pun juga mesti begitu, dicas terus minimal setiap Sabtu. Minimal setiap Sabtu. Padahal sesungguhnya jangan cuma tiap Sabtu. Sekarang ini kita mau ngecas rohani, Masya Allah. Masya Allah banyak banget. Caranya seperti apa? Tinggal buka YouTube, tinggal masuk ke grup WA, ke grup Facebook, macam-macam seperti itu. Ya, sangat mudah. Dan Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimahullah. Akibat kita mengejar fisik, akibat kita terlalu mengejar fisik, maka saya akan bertanya, apakah kita akan bahagia jika kita itu kaya? Apakah kita tidak bahagia kalau kita tidak kaya? Apakah kita akan merasa bahagia kalau pasangan kita itu ganteng atau cantik? Apakah kita menjadi tidak bahagia kalau pasangan kita itu tidak ganteng atau tidak cantik? Ya. Dan melihat rezeki Allah itu hanya secara fisik. Ketika kita fokus pada fisik, ketika kita fokus pada materi, ya, maka yang akan terjadi, kita itu akan melihat rezeki Allah itu hanya secara fisik. Itu yang terjadi dengan kita itu hanya akan melihat rezeki Allah itu semata-mata dalam bentuk fisik. Artinya apa? Contohnya apa?
kita akhirnya akan punya satu kesimpulan. Kesimpulan dari gara-gara kita mengejar fisiknya. Gara-gara kita mengejar fisik, maka kita akhirnya akan melihat rezeki Allah itu bentuknya hanya secara fisik. Contohnya apa? Kalau Allah sayang dengan saya, maka harta saya pasti melimpah ruah. Itu bisa muncul kesimpulan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Kalau Allah sayang dengan saya, berarti Allah akan memberikan rezeki dalam bentuk harta yang melimpah ruah, dalam bentuk materi yang melimpah ruah. Bisa muncul kesimpulan seperti itu. Dan sebaliknya, kalau Allah tidak sayang dengan saya, maka saya tidak kaya. Ya, maka saya tidak kaya. Gitu. Kalau Allah tidak sayang dengan saya, maka saya jadi orang miskin. Katakanlah seperti itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita hanya fokus, hanya prioritas mengejar fisik di dalam kehidupan kita. Itu yang akan terjadi. Dan kalau itu yang terjadi, melihat segala sesuatu itu ukurannya hanya dari fisik saja, saya bisa berikan jaminan kita tidak akan pernah nikmat dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Contoh berikutnya. Kalau Allah itu sayang dengan saya, ya, sayang dengan saya, berarti saya ini bisa menikah dengan orang yang saya inginkan. Kan seperti itu. Kalau Allah tidak sayang dengan saya, maka saya tidak bisa menikah dengan orang yang saya inginkan. Kan begitu. Jangan lupa Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah, saya berdoa mau menikah dengan seseorang. Tetapi seseorang itu berdoa enggak kepada Allah. Allah itu milik bersama. Allah itu milik bersama. Saya berdoa kepada Allah ingin menikah dengan fulanah misalnya. Tapi fulanah itu berdoa kepada Allah tidak mau nikah dengan Farid. Kan repot kalau seperti itu. Lalu yang dikabulkan yang mana? Jangan-jangan yang dikabulkan doanya fulanah itu. Gitu. Nah, inilah sesuatu yang akhirnya membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak bahagia, membuat kita menjadi merasa hidup ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Jadi ada satu kalimat yang manis banget kalimat ini ya. Jika akhirnya kita tidak bisa hidup bersama dengan orang yang selalu kita sebut namanya dalam doa kita, barangkali kita akan hidup bersama dengan seseorang yang selalu menyebut nama kita dalam doanya. Masya Allah, gitu ya, luar biasa. Jadi Allah lah yang menentukan. Ayo kita jangan mengejar itu. Ayo kita jangan mengejar sesuatu yang hanya tampak di depan mata, yang tampak di permukaan, yang kelihatan secara fisik. Karena apa? Banyak faktor-faktor lain, banyak sesuatu yang lain yang secara non fisik itu harus menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana seharusnya ya mengimani sesuatu yang tidak tampak secara fisik adalah tuntunan keimanan sebagai seorang muslim. Balasan dari Allah itu tidak selalu berwujud fisik, tetapi faktanya ada. Faktanya ada. Jadi kita tuh mesti beriman, mengimani sesuatu yang gaib. Beriman kepada sesuatu yang tidak nampak di permukaan, tidak nampak di depan mata kita. Itu kita wajib mengimani seperti itu. Dan balasan dari Allah itu tidak selalu berwujud dalam bentuk fisik, tetapi faktanya itu ada. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Kita lanjutkan. Mari kita sekarang belajar melihat dengan teropong iman. Tadi fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sekarang belajar bagaimana melihat segala sesuatu kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dengan teropong iman. Supaya lebih detail, supaya lebih jelas, supaya lebih kelihatan, supaya lebih kelihatan bentuk yang sesungguhnya. Misalnya kita ambil contoh, karir saya tidak lancar, ya. Karir saya tidak lancar, gaji saya nggak naik, bonus saya nggak dapat, bolak-balik protes ke bos, kapan saya dipromosikan, kapan saya mendapatkan kenaikan gaji, kapan saya mendapatkan bonus, mengeluh ke kiri, mengeluh ke kanan, mengeluh di medsos. Bukankah yang seperti itu menjadikan kita gegana, gelisah, galau, merana? Gara-gara karir kita tidak lancar, gara-gara keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu itu tidak terpenuhi, sesuatu secara fisik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah,
Padahal untuk saya yang berkeluh kesah tadi, untuk saya yang karirnya tidak lancar tadi, gitu ya. Padahal Allah sudah memberikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang sehat walafiat, anak-anak yang soleh dan soleha. Ya kita tidak pernah sadar. Memang mungkin karir kita tidak bagus, mungkin bonus kita nggak besar, mungkin kenaikan gaji kita itu tidak sesuai dengan harapan. Tetapi kita sering tidak ingat, sering lupa bahwa keluarga di rumah kita itu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Pasangan kita itu soleh atau soleha. Anak-anak kita juga anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian kita mendapatkan uang, gaji, walaupun tidak besar, tetapi itu memberikan berkah bagi diri kita. Itu kita kadang-kadang tidak mau melihat itu. Kadang-kadang kita tidak pernah melihat itu sebagai satu anugerah, sebagai satu rezeki dari Allah. Bukankah sebetulnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, harta walaupun tidak banyak tapi berkah, anak-anak yang soleh dan soleha itu balasan dari Allah yang sangat luar biasa. Coba kita tanya balik, kamu kerja buat apa? Kan buat keluarga juga. Kamu nyari duit buat apa? Kan buat keluarga juga. Gitu. Kamu nyari bonus tuh buat apa? Kan buat keluarga juga. Kamu nyari gaji gede, buat siapa? Buat keluarga juga. Materi yang penting cukup ya, betul. Ya, kan buat keluarga juga. Lalu ketika kita sudah memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, kemudian anak soleh dan soleha, rezeki berkah walaupun tidak melimpah, kurang apa lagi? Inilah diperlukan teropong iman. Bukankah sebetulnya kita sudah memiliki sesuatu yang kita cari ya? Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita dapatkan. Kita nyari jauh ke depan sana, lari kemana-mana, sebetulnya itu sudah di genggaman tangan kita. Gitu. Nyari uang kan buat keluarga juga. Gitu. Ya, sekarang keluarganya sudah aman, tentram, damai, sejahtera, sudah sakinah, mawadah, warahmah. Lalu nyari apa lagi? Misalnya kalau seperti itu yang terjadi. Nah, pakai teropong iman. Yuk lihat lagi, kita zoom in ya. Zoom in lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Gitu kan? Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa merasakan kenikmatan, kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Misalnya Bapak Ibu, bisnis kita kurang cerah. Pemasukan kita tidak sebagus biasanya. Aset, rumah, kendaraan terjual ya untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan. Lalu kita genjot dengan sholat wajib di awal waktu. Ini gara-gara perusahaan kita tidak berjalan dengan lancar, tidak beroperasi dengan lancar gitu. Lalu kita genjot dengan sholat wajib di awal waktu. Kita genjot dengan sedekah, dengan tahajud, dengan duha, sholat hajat. Tapi tetap aja gitu ya, saldo di rekening perusahaan tuh nggak nambah-nambah. Ya, nggak nambah-nambah. Apa yang terjadi? Ayo kita zoom in pakai teropong iman. Kita zoom in pakai teropong iman. Mari kita lihat lagi sesuatu yang bersifat non fisik yang sudah kita miliki pada saat ini. Jangan-jangan padahal sebetulnya kita itu sudah punya banyak teman yang selalu mendukung saat susah maupun saat senang. Punya istri, punya anak, punya keluarga yang selalu mendoakan yang terbaik untuk kita. Gitu kan? Jangan-jangan kita dengan diberikan kebangkrutan perusahaan itu kita akan punya waktu semakin banyak untuk siapa? Untuk keluarga kita. Punya waktu semakin banyak untuk bercengkrama dengan anak istri kita. Ketika kita perusahaannya sedang berjaya, sedang sukses, 95% waktu kita dipakai untuk urusan bisnis. 95% fisik kita itu ada di luar rumah. 95% barangkali gitu kan fokus kita itu untuk urusan pekerjaan. Kita tidak sering di rumah atau jarang di rumah. Kita jarang memperhatikan anak dan istri kita. Kita jarang berpikir untuk anak dan istri kita. Jangan-jangan untuk ngambil rapot anak aja itu kita nggak pernah sempat. Jangan-jangan sopir kita yang kita suruh ngambil rapot. Jangan-jangan mbak kita yang di rumah yang suruh urusan ke sekolah anak-anak kita. Ada nggak? Ada yang seperti itu. Justru dengan kita dibangkrutkan seperti itu, jangan-jangan Allah memang sedang memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki diri. Ada sesuatu yang kita seharusnya kita
dapatkan, kita miliki, tapi nggak pernah kita kejar. Buat apa kita bikin usaha? Buat keluarga, Pak, masa depan yang lebih cerah. Tapi keluarganya malah ditinggalkan. Tapi keluarganya malah menjadi nomor sekian. Padahal sebetulnya kita berusaha, bekerja, punya perusahaan itu katanya untuk keluarga. Tetapi justru waktu kita, perhatian kita, dana kita, energi kita dihabiskan bukan untuk keluarga. Jangan-jangan Allah ingin membalikan yang seperti itu. Atau jangan-jangan Allah sedang membalikan supaya kita lebih taat kepada Allah, lebih rajin lagi sholatnya, supaya kita kembali kepada Allah. Itulah caranya bagaimana melihat segala sesuatu yang terjadi dengan teropong iman. Kenapa? Karena kalau kita tidak diberikan yang seperti itu, jangan-jangan kita itu berada dalam posisi yang tidak pernah tahu sebetulnya kebutuhan kita itu apa. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara mencari bahagia yang sesungguhnya itu seperti apa. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak, adik, rahimahullah. Nah, kadang-kadang kita juga diberikan musibah oleh Allah. Kadang-kadang kita diberikan ujian oleh Allah. Buat apa sebetulnya? Balik lagi sama seperti yang tadi. Jangan-jangan dengan musibah itu kita dipaksa oleh Allah. Dipaksa oleh Allah untuk segera bertobat. Jangan-jangan kejayaan kita itu, kesuksesan kita itu membuat kita jauh dari Allah. Jangan-jangan melimpahnya materi yang kita miliki itu justru membuat kita itu semakin tidak dekat dengan Allah. Justru mungkin kita malah jadi arogan. Justru mungkin di situ kita malah menjadi seseorang yang gaya hidupnya, perilaku hidupnya itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan musibah itu kita dipaksa untuk apa? Bertobat, dipaksa untuk meminta ampun, dipaksa untuk kembali ke jalan Allah. Jangan-jangan seperti itu. Makanya kita melihatnya dengan teropong iman. Jangan pakai teropong yang lain. Jangan pakai mata telanjang. Tidak cukup dengan kacamata minus atau kacamata plus saja. Harus pakai teropong yang bisa nge-zoom in sebetulnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika dosa kita itu diampuni oleh Allah, maka kita bisa terhindar dari musibah. Kita akan mendapatkan pintu rezeki yang lain, yang lebih halal, yang lebih thayyib. Ingat loh, harta itu, materi itu, pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti itu ditanya dua. Dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu pergunakan? Satu-satunya yang akan ditanya dua hal terkait kehidupan kita oleh Allah nanti di yaumil akhir adalah terkait dengan urusan harta. Dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu pergunakan? Jangan-jangan pada saat kita masa jaya, pada saat kita masa sukses, jangan-jangan harta kita itu masih banyak yang haramnya dibandingkan dengan yang halal. Jangan-jangan Allah sedang memaksa kita untuk supaya hati kita tenang. Ketika Allah mengampuni dosa kita, ketika kita sudah bertobat meminta ampun kepada Allah, maka hati kita akan jauh lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah terhindar dari dosa. Seperti itu. Bukankah sebetulnya kita ingin bahagia dalam hidup? Bukankah sebetulnya kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup? Ingin mendapatkan kenikmatan, kenyamanan dalam hidup? Hindari dosa, jauhi dosa. Bagaimana caranya? Jangan-jangan barangkali salah satu caranya adalah Allah memberikan musibah kepada kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kadang-kadang justru dengan musibah ini kita bisa melihat sebetulnya siapa teman kita yang sejati, siapa bukan teman yang sejati. Banyak orang mendekat kepada kita ketika kita jaya, ketika kita sukses. Pada saat kita jatuh, saat kita terpuruk, baru kita bisa melihat siapa yang sesungguhnya teman sejati. Ya. Siapa sesungguhnya teman yang cuma sekedar memanfaatkan diri kita saja. Nah, Pak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Tapi Pak, saya ini kan sudah melakukan bisnis dengan cara yang halal. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Ibadah pun selalu dilakukan sesuai aturan, sholat, zakat, sedekah, dan sebagainya. Bisa jadi, jangan-jangan masih banyak di antara ibadah kita itu yang masih belum sempurna.
Gara-gara kita sibuk meeting, maka sholat pun juga tanpa rawatibnya, misalnya gitu. Jangan-jangan gara-gara kesibukan kita, maka ngaji pun, baca Al-Quran pun sempatnya cuma 1 lembar per hari. Belum sanggup misalnya 1 hari 1 juz, wah itu memang tidak mudah. Seminggu 1 juz memang tidak mudah. Jangan-jangan seperti itu. Allah kepinginnya apa? Allah inginkan bahwa kita itu semakin dekat dengan Allah. Atau jangan-jangan walaupun bisnis kita dilakukan dengan cara yang halal, jangan-jangan tercampur juga dengan harta-harta, dengan materi yang masih tidak halal, yang masih haram. Bisa jadi seperti itu. Bukan kita, siapa tahu anak buah kita, siapa tahu karyawan kita yang melakukan seperti itu. Jangan-jangan seperti itu. Atau ketika kita bisnis dijalankan dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, tetap diberikan musibah dan kita ludes harta bendanya, jangan-jangan Allah ingin pada saat kita meninggal itu tidak ada beban harta untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya jadi belajar dengan almarhum ayah saya gitu ya. Sebelum meninggal beliau juga mengatakan, Bapak tidak akan meninggalkan harta untuk kalian anak-anak. Ya. Bapak yakin, percaya kalian sudah bisa mandiri. Semuanya ikhlas, ikhlas. Ya. Jadi Bapak akan bagikan seluruh harta Bapak ini sebelum Bapak meninggal. Dibagikan sama beliau. Tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa, yang tertinggal. Kenapa? Beliau mengatakan Bapakmu tidak mau terbebani harta ketika beliau wafat. Ya, ketika beliau wafat. Semuanya dibagikan. Sudah ditulis baju ini untuk siapa, siapa, siapa. Barang ini untuk siapa, siapa, siapa. Ketahuannya pada saat beliau sudah wafat, meninggal. Ada catatannya di situ. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jangan-jangan Allah itu, walaupun kita, jangan-jangan Allah menginginkan kita itu terbebas dari tuntutan harta. Walaupun bisnis kita, perilaku kita, sikap kita itu betul-betul sesuai dengan tuntunannya. Tapi jangan sampai kita terbebani dengan itu. Jangan-jangan seperti itu. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Kalau kita mengatakan berikutnya, ya misalnya kita mengatakan, Pak, saya itu selalu melakukan kebaikan. Ya, selalu melakukan kebaikan. Tetapi kenapa kok saya tidak sukses juga? Kenapa saya tuh tidak bisa berhasil, tidak bisa melimpah ruah materi saya seperti orang lain? Yuk pakai teropong iman, kita zoom in lagi, kita lihat lagi. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan kalau kita dikasih kekayaan itu kita justru malah lupa dengan Allah. OKB, orang kaya baru. Petro munggah balik, kalau orang Jawa bilang, kalau nggak salah. Jangan-jangan nanti kita kayak Korun. Zaman Nabi Musa, orang miskin kemana-mana dikasih kekayaan, lalu tiba-tiba dia durhaka dengan Allah, bersekongkol dengan Haman, bersekongkol dengan Fir'aun, lalu apa? Menjauhi Allah, durhaka dengan Allah. Ditenggelamkan di dalam bumi, gitu, timbun. Jangan-jangan seperti itu. Ya. Justru Allah itu jangan-jangan menginginkan ketika kita hidup dengan sederhana, tanpa materi yang banyak, tanpa harta yang melimpah, justru kita bisa berpikirnya sederhana, tidak banyak pikiran, nggak makan yang macam-macam karena kita nggak mampu beli. Lalu apa? Kesehatan kita terjaga. Pikiran kita terjaga. Lalu apa? Keseimbangan hidup kita itu juga terjaga, nyaman, nyenyak tidurnya gitu, nikmat setiap harinya, nggak mikir aduh nanti bagaimana kalau motor saya hilang, bagaimana kalau mobil saya dicuri misalnya, bagaimana nanti emas-emasan saya kalau misalnya rumahnya kebakaran, nggak akan mikir seperti itu. Justru dengan cara begitu jauh lebih tenang, nggak mikirin apa-apa, jangan-jangan yang seperti itu gitu. Atau saya selalu melakukan kebaikan, tetapi tidak pernah diberikan materi yang melimpah ruah secara fisik. Jangan-jangan dengan kebaikan yang kita selalu lakukan itu justru Allah melindungi kita dari berbagai musibah. Allah melindungi kita dari kecelakaan misalnya. Melindungi kita dari dicopet, ditodong misalnya gitu, dirampok misalnya, atau ditikam misalnya. Jangan-jangan Allah melindungi kita, mengcover semua itu karena apa? Karena kita melakukan berbagai macam kebaikan, walaupun tidak dibalas oleh Allah dalam bentuk fisik, dalam bentuk harta yang melimpah ruah. Jangan-jangan seperti itu, teropong iman. Ya, teropong iman yang kita lakukan. Ya, Pak, saya kan sudah melakukan kebaikan, tetapi malah dapat musibah.
Saya sudah berusaha hidup dalam tuntunan Allah, dalam jalan Allah, tetapi justru kebalikannya malah saya nggak pernah nyaman gitu secara materi. Justru saya malah mendapatkan ujian bertubi-tubi. Bukankah kalau kita mau naik kelas itu mesti ada ujiannya? Mesti ada ujian akhirnya. Bukankah ketika kita mau pindah kelas dari kelas 1 ke kelas 2 juga ada ujian akhir? Pindah dari SD ke SMP naik itu juga ada tes masuknya. Itu kan ujian. Bukankah ujian itu, namanya ujian itu, ujian sekolah, ujian akhir semester, berlaku bagi semua murid kan? Berlaku bagi semua orang ya. Jangan mentang-mentang karena orang kaya lalu tidak perlu ikut ujian, atau orang miskin yang tidak punya harta tidak perlu ikut ujian, kamu bisa langsung bebas masuk ke SMP. Kan nggak begitu juga. Ujian itu akan berlaku bagi semua orang, semua siswa yang ada di kelas itu. Semua murid yang ada di kelas itu nggak akan pilih-pilih, nggak akan pilih-pilih. Demikian juga ujian kehidupan. Orang kaya diuji, orang setengah kaya diuji juga, orang tidak kaya pun diuji juga, orang miskin pun diuji juga. Tentu dengan kadar ujiannya masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan, ya, di luar batas kemampuan kita, ya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita memandang hidup kita ini dengan teropong iman, ya, saya berikan jaminan hidup kita itu pasti nyaman, hidup kita itu pasti bahagia, hidup kita itu pasti damai. Kenapa? Karena selalu ada alasan terbaik dari Allah terkait setiap kejadian yang kita alami. Selalu ada alasan terbaik dari Allah yang diberikan kepada kita kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan bertambah keyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Pertama, kita sadar, kita tahu, karena selalu ada hal yang terbaik yang akan kita dapatkan dari kehidupan kita. Itu teropong iman. Kedua, kalau kita sudah bisa melihat itu, maka akan bertambah keyakinan kepada kita bahwa pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi so what gitu loh bahasanya. Jadi mau ngapain lagi? Semua udah terbaik dari Allah. Nggak ada yang tidak baik dari Allah untuk kita. Jadi tenang aja, santai aja, nyaman aja gitu kan. Lalu yang terakhir itu kita pasti akan ridho dengan takdir Allah. Kalau kita ridho dengan takdir Allah, lalu Allah ridho dengan kita, apalagi level yang seberapa lagi yang harus kita cari kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah. Puncak dari segala pencarian kehidupan kita sebetulnya ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, dunia seisinya itu cuman nggak ada artinya, nggak ada artinya. Lalu bagaimana cara kita mencari ridho Allah? Nah, lakukan yang tadi, pakai teropong iman, ya, pakai teropong iman, supaya bisa zoom in, kita bisa melihat sesungguhnya seperti apa kehidupan kita, seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Slide terakhir. Ini kesimpulan dari apa yang kita bahas pagi hari ini. Kehidupan kita secara fisik, kehidupan kita secara non-fisik. Kita itu selalu mensyukuri cuman harta tahta. Ya, nggak ada wanitanya, kan biasanya harta tahta wanita itu berlaku untuk pria. Tapi kalau harta tahta wanita pria misalnya gitu ya. Tetapi sebetulnya nikmat Allah itu ada, kita diberikan orang-orang baik, ada waktu luang, ada rasa aman, ada hidayah, ada keluarga, punya ilmu, ketenangan hati, teman yang soleh. Ini sebetulnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kita tidak pernah mensyukuri itu. Jarang, tidak banyak di antara kita yang mensyukuri itu. Ini fenomena gunung es namanya, gitu kan? Yang muncul ke permukaan. Harta dan tahta inilah yang menjadi sorotan kita, fokus kita, menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Padahal sebetulnya ada yang jauh lebih besar, nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan kita tidak menyadari itu. Jarang, tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa kita punya yang ini. Ya? Yuk kita belajar, kita pergunakan teropong iman dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa? Supaya hidup kita betul-betul bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah.
Itu bahasan kita, Mbak Anggi. Mohon maaf, sudah 7.24 ya, bablas sedikit. Harusnya tinggal 6 menit lagi sisa waktu kita sampai berakhirnya acara. Silakan, Mbak Anggi. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Gimana Bapak Ibu, luar biasa ya. Dan ya, boleh silahkan dituliskan nih apa pembelajaran terbaik yang didapatkan dari kajian Pak Farid pada pagi hari ini ya, yang tadi saya mencatat bahwa bagaimana yang paling makjleb itu ya dari teropong iman. Karena selalu ada alasan terbaik dari Allah terkait setiap kejadian. Ya memang nggak mudah ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ya ini diingatkan terus supaya bertambah keyakinan kepada Allah gitu ya, bahwa semua jalannya pasti sudah yang terbaik buat kita semua. Dan gimana kita bisa ridho ya, ridho dengan takdir Allah, maka Allah akan ridho dengan kita. Ini saya luar biasa juga kalau ingat masuk ke Magnet Rezeki ya, ketemu di Korwil Banten itu menjadi punya keluarga kakak-kakak yang luar biasa, yang selalu doain, yang selalu nasehatin ya. Jadi nggak hanya sanjungan baik aja di depan gitu, tapi kalau saya salah gitu ya, wah langsung dinasehatin tuh di keluarga Banten. Para pengurus luar biasa menjadi kakak-kakak saya, keluarga saya yang paling dekat, termasuk Pak Farid juga selalu kasih wejangan ya untuk selalu memperbaiki diri. Nah inilah kenapa saya juga ingin berbagi gitu ya, bahwa apa namanya ya itu ya, berada di lingkungan teman-teman yang soleh, yang mengingatkan, yang mengajak kita selalu di kajian siraman-siraman hati seperti ini, itu tentunya untuk supaya menguatkan kita juga gitu, bahwa pasti ada rencana terbaik dari Allah apa namanya atas setiap kejadian yang hadir dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan tadi ya banyak testimoni juga, termasuk Bu Nining ya, dari sejak kajian offline saya tahu banget perjuangan beliau, dan Masya Allah kalau dengar cerita-cerita beliau luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Bu Nining selamat, mudah-mudahan senantiasa dijadikan keluarga sakinah mawadah warahmah. Aduh, ini saya amin, mudah-mudahan begitu semua begitu pula Bapak Ibu semua ada di sini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan nih untuk selalu istiqomah menjemput ilmu Allah, dan senantiasa istiqomah untuk bisa memperbaiki diri ya, agar ya nanti Allah yang akan memperbaiki di luaran kita ya Bapak Ibu. Kalau misalnya mau konsultasi ya solusinya bukan di saya gitu ya, solusinya adalah di Allah, dan ini adalah cara saya membantu teman-teman. Bagaimana yuk kita pelan-pelan ketahui ilmunya, supaya kita bisa benar-benar tahu nih cara untuk menjemput ridho Allah. Dan supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin ajaib ya, kalau di Magnet Rezeki, ayo jadi ajaib. Nah makanya mari kita belajar pelan-pelan nih, kayak kupas bawang ya, ilmunya selalu ada makin dalam, makin dalam, makin dalam. Dan mudah-mudahan membuat kita makin dekat juga nih untuk mendapatkan ridhonya. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Farid yang kembali selalu membuat materi-materi yang membuat kita merona ya ibu-ibu ya, nggak usah pakai blush on gitu kan ya, kalau kata ibu-ibu di grup. Dan tentunya, ini atau Bu Nining on cam ya, boleh Pak Farid ya. Bu Nining ini kayaknya pengen sharing, karena saya tahu bahwa perjuangan beliau dan saat ini, wah Masya Allah ya Bu Nining. Silakan Bu Nining, mungkin 1-2 menit mau testimoni, silakan. Iya sih Mbak, memang sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih, perjuangan saya memang bukan ringan lagi ya. Mbak Anggi juga tahu kan. Pokoknya saya selama ini saya terus jalanin apapun yang ada di Magnet Rezeki, selalu saya ikutin. Terus yang terutama itu yang sekarang benar-benar saya jalanin tuh garis kebenaran, MTK, Darutala. Terus ini udah terus ini yang jeruk nipis terus udah saya hindarin terus. Saya udah nggak mau jeruk nipis lagi, udah nggak mau inget-inget yang dulu lagi. Saya pokoknya sekarang udah RFF aja. Sekarang kemarin tuh juga saya juga benar-benar bersyukur gitu. Saya juga ke suami juga cuma bilang ini ada liontin. Itu saya benar-benar itu hadiah terbesar buat saya ya. Suami tahu-tahu ya udah beli terus langsung ditransfer, itu benar-benar di luar perkiraan saya. Saya cuman, Pak ini ada liontin Magnet Rezeki berapa? Terus saya bilang segini. Ya udah
order gitu, itu benar-benar itu hadiah terbesar, benar-benar saya enggak, ini sekarang suami saya juga, saya senang gitu, pokoknya udah enggak ada banyak ya, nggak bisa dibilang. Baik, alhamdulillah ya Bu Nining. Artinya prosesnya juga nggak sebentar ya Bu Nining ya, nggak yang praktekin ilmu magnet rezeki 2 minggu kelar, sebulan kelar ya. Saya tahu banget Enggak, ya. tahunan, Enggak ya, tahunan. tapi kegigihan Bu Nining itu mudah-mudahan selama ini sekian lama ya Bu Nining diuji kesabarannya ini menjadi penggugur dosa-dosanya Bu Nining. Ya, baik, terima kasih Bu Nining untuk sharingnya ya. Mbak, makasih Pak Farid. Sama-sama Ibu. Baik ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mohon izin saya sampaikan beberapa hal seperti biasa. Di sini ya kita seperti biasa di Sahabat Perkat Cinta ya, mohon izin untuk laporannya saja. Di sini alhamdulillah seperti biasa ada 6 dapur ya yang kita berdayakan dan membantu memasakkan serta menyalurkannya ke orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, ke masjid, ke panti asuhan ya, ke orang tukang sapu, driver ojol dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan juga sebanyak 2,2 juta ya kemarin di hari Jumat kemarin kita bisa menyalurkan nasi berkah Jumat buat sahabat-sahabat di 6 kota ini. Dan tentunya terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah turut support acara ini, baik para donatur ya, para dapur SPC yang juga nih saya tahu banget ya juga melebihkan nih, selalu melebihkan untuk donasinya karena benar-benar ingin ajaib juga mereka bisa sedekah dengan luar biasa melalui tenaganya dan juga bisa berbagi ke sekitarnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang kelebihan rezeki mau ingin bergabung karena mudah-mudahan kita bisa membantu banyak orang nih di sini, tidak hanya para penerima nasi berkah tapi juga sahabat-sahabat dapur Perkat Cinta. Seperti itu dan seperti biasa mari kita tutup Pak Farid dengan doa terlebih dahulu. Pada Pak Farid dipersilahkan. Terima kasih Mbak Anggi, dan sebelum kita tutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah menjalankan semua kegiatan ini dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan shalawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya umur kami ini, teguhkanlah kami untuk tetap dalam kebaikan-Mu ya Allah. Teguhkanlah kami untuk tetap dalam lindungan-Mu. Istiqomahkanlah kami di atas jalan hidayah-Mu ya Allah ya Rabb. Wahai Zat yang membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepada-Mu. Karena sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya Allah ya Syafi, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki ya Allah, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rezekimu ya Allah, karena hanya Engkau yang maha pemberi rezeki. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah agama kami yang menjadi pokok urusan kami. Lapangkanlah tempat kami ya Allah, dan berikanlah keberkahan pada rezeki-rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid Tauladi yang sudah mengumpulkan ya ilmu dan materi luar biasa menjadi pembelajaran kita bersama. Kita doakan mudah-mudahan Pak Farid senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, ya keluarganya sakinah kepada warahmah, anaknya saleh, dan ilmu ini menjadi ilmu yang menjadi bekal akhiratnya Pak Farid. Amin. Seperti biasa Bapak Ibu, silakan di-on-kan kamera videonya karena kita akan foto bareng. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah nih ya masih ada 95 orang. Oke, seperti biasa, mari kita menjemput ridho Allah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan dan bahagiakan kita. Tangannya seperti ini. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar, layar kedua tahan dulu. Oke. Kemudian ya, angka 1. Ya, angka 1. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, sebentar, layar berikutnya. Baik. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan hari ini. Selamat menikmati akhir pekannya. Insya Allah kita jumpa ya. Jangan lupa daftar untuk esok acaranya Spiritual Mental Health Campaign. Nanti akan bertemu lagi dengan Pak Farid dan saya, dan tentunya ada Ustadz Nasrullah. Silakan daftar, masih ada seat karena kita targetnya adalah 1000 peserta, jadi masih ada kuota. Silakan secepatnya daftar sekarang juga ya. Sampai jumpa lagi, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام